kita lanjut di aritmatika 2. Nah, di sini ada komen jam kerja dari angka 20 sampai dengan 124 dan jam lembur dari 15 sampai dengan 72. Itu maksudnya seperti apa? Jam kerja dari minimal 20 sampai dengan maksimal 124 dan jam lembur minimal 15 sampai dengan 72. Nah, di jam kerja kurang dari 20 tidak bisa diinput dan di atas 124 tidak bisa diinput atau nantinya terjadi error. Dan jam lembur di bawah 15 itu tidak bisa diinput dan sampai 72. Berarti 72 ini maksimal 72. Di atas 72 tidak bisa juga diinput. Coba kita ke jam kerja dulu. Di bawah 20 itu tidak bisa diinput. Misalkan 15. Jadi error. Nah, karena di sini minimalnya 20 sampai 124. Misalnya 125 tidak bisa diinput atau terjadi error. Kita diminimalkan atau terserah bebas angkanya itu dari 20 sampai 124, terserah bebas, misalkan 30 di jam kerja itu akan berhasil. Kita ke jam lembur ini berapa? Dari 15 sampai 72, berarti kalau di bawah 15 itu terjadi error, misalkan 12 itu akan terjadi error, berarti harus di atas 15, misalkan 25 itu tidak akan terjadi error. Bagaimana kalau di atas 72, misalkan 73, itu error. Mau 124 sama terjadi error. Perhatikan baik-baik di jam kerja ini angkanya dari 20 sampai 124 dan jam lembur angkanya dari 15 sampai 72. Kita lanjut. Di kanan ada deskripsi atau soal atau keterangan di sini. Jam kerja yaitu sama dengan 150.000, upah lembur yaitu 35.000 dan pajak 6%. Isi yang kosong yaitu jam kerja minimal 20 dan jam lembur minimal 15. Yang kosong saja. Yang sudah diisi tidak usah diganti-ganti. Yang kosong saja. Nah, ini nantinya menggunakan nama bebas. Ya, mau pakai nama pemain bola silakan, mau pakai pemain bulu tangkis silakan. Dan jam kerja dan jam lembur ini sudah dijelaskan tadi. Dilanjut, jam kerja kotor sama dengan jam kerja dikali 150.000. Berarti jam kerja kotor ini menggunakan rumus jam kerja dikali 150.000. Nah, nanti kita praktek, kita ke keterangan dulu. Upah lembur sama dengan jam lembur dikali 35.000. Oke, kita kerjakan dua dulu. Jam kerja di sini satu baris. Di baris 11 kita kerjakan dulu di kolom E. Nah, kita lihat di jam kerja ini. Jam kerja ini kolomnya kolom apa? Kolom C di baris 11. Harus sebaris. Sama dengan C11 dikali 150.000 itu 150 biasa saja. Menggunakan angka biasa 150.000. Nah, contoh nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti nolnya ada 4. 150.000. Kita menggunakan tab karena yang garis hijau ini itu supaya ke samping. Kalau tekan enter itu akan ke bawah. Biar gampang kita tekan tab di keyboard. Nah, sekarang kita ke upah lembur. Upah lembur, dilihat sini upah lembur dikali jam lembur dikali 35.000 sama dengan, kita lihat dulu kolomnya, kolom di jam lembur, Nah, lihat di baris ya, barisnya sebaris ini, berarti baris 11 di kolom D. D11 dikali 35.000 menggunakan angka biasa seperti yang di samping di jam kerja kotor. Kita menggunakan tab, tekan tab pada keyboard supaya ke samping. Nah, sekarang total upah di sini itu bagaimana? Total upah jam kerja kotor ditambah upah lembur. Total upah
jam kerja kotor ditambah upah lembur sama dengan, lihat di sini kolomnya dan barisnya sama dengan kolom baris 11 E11 ditambah plus upah lembur di kolom apa? Di kolom F F11. Tekan tab pada keyboard. Nah, baru pajak. Pajak itu bagaimana cara mengisinya? Total upah dikali 6%. Yang di atas ini 10% karena hanya untuk contoh saja. Baris ini hanya untuk contoh. Ya. Oke, kita ke pajak. Total upah di kolom kolom apa? Di kolom G baris 11 sama dengan G11. Nah, 6% dikali 6 kalinya menggunakan bintang, jangan menggunakan X. Menggunakan karakter bintang. Persen menggunakan karakter persen. Kita tekan tab lagi agar ke samping yang garis warna hijau itu. Kita lanjut di total upah neto. Di total upah neto. Total upah neto yaitu total upah dikurang pajak. Berarti total upah ini dikurang pajak ini, jangan terbalik. Nanti pajak dikurang total upah, jangan terbalik ya. Nah, total upah neto sama dengan total upahnya di kolom apa? Di kolom G baris 11. Dikurang minus pajaknya di kolom H baris 11. H11. Nah, baru kita enter karena di tab ini di sini itu di lock, dikunci. Bisa tetapi tidak ke samping. Nah, dia akan otomatis ke bawah. Kalau di enter dia akan ke bawah. Ya nggak apa-apa juga sih. Nanti tinggal diklik aja di sini. Nah, di sini kan udah ada satu. Udah ada satu yang kita buat. Nah, tinggal di copy paste aja. Ngebloknya jangan sampai salah. Takutnya ada terjadi sesuatu takutnya sel ini pindah sendiri. Nah, cara bloknya ini ada tanda plus warna putih. Nah, tanda plus warna putih seperti ini. Kita klik kiri, tahan dari sini sampai sini. Di sini ada hijau besar nih, hijau tebal. Klik kiri, tahan, turunin ke bawah. Sampai sini terakhir, berarti baris ke 30. Nah, ini kenapa minus-minus? Di sini udah ada angkanya, udah ada hasilnya. Kenapa? Nah, karena kita udah menginput angka kedua ini, jam kerja dan jam lembur. Namanya tinggal diisi. Ini kenapa minus seperti ini? Kenapa strip-strip seperti ini? Karena belum menginput nilai pada jam kerja dan jam lembur. Nah, tidak apa-apa. Ini tinggal dikasih saja, terserah kalian mau sampai berapa. Tapi dilihat di sini minimal minimal dan maksimalnya berapa. Jam kerja diingat 20 sampai 124 dan jam lembur 15 sampai 72. Mau jam kerja dan jam lemburnya dulu atau namanya dulu tidak apa-apa. Misalkan Alucard. Ini tidak berpengaruh dengan hasil yang di sini. Ini hanya menginput namanya saja. Misalkan Lily. Baru jam kerjanya berapa sih dia? 50 jam. Jam lemburnya berapa? 24 jam. Dia akan otomatis terisi sendiri. Satu lagi, saya kasih contoh lagi satu. Misalnya Erik. Jam kerja berapa? 67. Jam lemburnya berapa? 45. Nah, dia akan otomatis terisi. Oke. Ini saya percepat videonya agar tidak lama. Oke, di sini udah selesai semua. Sudah ada hasilnya semua. Dari baris 11 sampai baris 30.
Nah, di sini ada upah terendah seluruh karyawan, upah tertinggi karyawan, rata-rata upah seluruh karyawan, dan total upah seluruh karyawan. Total upah neto. Yang kita cari adalah total upah neto. Berarti di sini total upah netonya dari baris 11 sampai 30. Di kolom apa ini total upah neto? Di kolom I. Nah, sama dengan kolom I. Kita akan mencari upah terendah. Upah terendah itu adalah min. Min buka kurung. Kita tarik aja nih dari sini sampai kita blok aja dari I11 sampai I30. Nah, baru di enter. Nah, kenapa di enter? Karena ini akan ke bawah. Enter saja biar gampang. Oke, sekarang upah tertinggi sama dengan max. Buka kurung sama seperti di atas, kita blok aja dari I11 sampai I30. Jangan sampai di sini. Batasnya adalah I30. Enter. Nah, sekarang rata-rata upah seluruh karyawan. Rata-rata itu rumusnya adalah average sama dengan average buka kurung. Kita blok lagi dari sini sampai bawah sampai I30, I11 sampai I30. Kalau capek dari atas sampai bawah karena udah hafal, angkanya ini sama. Baris dan kolomnya itu sama. Yang kita ambil adalah baris 11 sampai baris 30 di kolom I. Nah, tinggal di enter. Kalau capek seperti tadi, di blok-blok kita tulis saja. Total upah seluruh karyawan sama dengan sum buka kurung I11 sampai I30. Nah, kalau capek juga seperti itu, gak usah diketik-ketik lagi. Nah, di sini ada auto sum data sini. Kalau home-nya tidak ada, itu klik dulu home-nya. Nah, di pin, baru di sini ada auto sum. Auto sum di sampingnya ada tanda panah kecil di bawah. Tanda panah kecil arah bawah. Nah, dia total upah seluruh, berarti total itu atau penjumlahan sum. Nah, dia otomatis. Kalau otomatis seperti ini, dia semuanya kena jatahnya. Kena di blok. Berarti kita tinggal ganti aja I30. Tadi kan sampai I33 tuh. Kita ganti. Karena sampai sini aja nih. Sampai baris ke 30. Berarti I30. Oke, di enter. Nah, dia balik lagi ke sana. Kita lihat dulu ke sini. Nah, sudah semua. Baru kita lanjut di if tunggal majemuk. If tunggal majemuk. Oke, di aritmatika 2 ini videonya sampai sini saja, baru kita lanjut lagi di if tunggal dan majemuk. Seperti di contohnya.